Berjumpa lagi dengan saya Meli Meisawati, calon guru penggerak angkatan 6 yang berasal dari Kabupaten Cianjur. Pada kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Selamat menyaksikan. Sekolah adalah tempat menuntun murid sesuai kodrat alam dan zamannya yang bertujuan untuk menumbuhkan calon pembentuk peradaban bangsa. Oleh karena itu, seorang guru penggerak harus mampu memainkan peran guru penggerak melalui nilai-nilai guru penggerak dalam membangun budaya positif di sekolah dalam mewujudkan visi sekolah. Motivasi intrinsik murid dibangun oleh guru untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Melalui keyakinan kelas, kita dapat menebalkan nilai-nilai kebajikan yang sudah tampak dan menyamarkan nilai-nilai negatif melalui kolaborasi yang dilakukan anggota kelas. Disiplin positif dapat tercipta ketika seluruh komponen mampu menerapkannya untuk diri sendiri. Guru dalam mengenali diri murid menggunakan 5 posisi kontrol, yaitu sebagai posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan manajer. Namun, dalam menjalankan suatu disiplin positif yang merupakan konsensus bersama akan menciptakan pilihan baru yang bersifat solutif yang dapat digunakan sebagai suatu restitusi. Dalam hal ini, guru harus memposisikan diri sebagai manajer. Ternyata, segitiga restitusi merupakan salah satu cara dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Saya tidak menyangka bahwa ketika kita ikut larut dalam permasalahan yang dihadapi oleh murid, artinya ikut merasakan kebutuhan mereka yang merupakan alasan mereka dalam bertindak, ternyata bisa menstabilkan identitas murid sebagai salah satu langkah dalam menjalankan segitiga restitusi. Menanamkan dan menjalankan nilai guru penggerak dalam memainkan peran sebagai guru penggerak agar mampu menjadi guru yang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dengan memberikan hukuman dan penghargaan kepada murid, motivasi intrinsik mereka tidak tumbuh. Mereka menjalankan disiplin tak lain dan tak bukan motivasi intrinsik yang tumbuh dalam diri mereka, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Hal ini akan bersifat sementara karena mereka termotivasi oleh faktor luar yang mendorong mereka melakukan disiplin. Proses menumbuhkan disiplin positif pada murid melalui tuntunan dalam menemukan motivasi intrinsik pada murid dapat dilakukan dengan menjalankan segitiga restitusi. Bisa membangkitkan motivasi intrinsik murid melalui segitiga restitusi merupakan suatu hal yang luar biasa karena hal tersebut dapat membangun budaya positif di sekolah. Namun, dalam membangkitkan motivasi intrinsik tersebut, guru harus pandai mengidentifikasi kebutuhan dan motivasi murid dalam melakukan tindakan, kemudian dikaitkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jelas, hal tersebut dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah karena kebutuhan murid dianalisis terlebih dahulu, kemudian dikaitkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Anak-anak menyukai sekolah mereka. Lingkungan ramah anak yang perlu ditingkatkan baik segi lingkungan itu sendiri maupun dari segi guru dan warga sekolah lainnya dalam upaya menuntun mereka dalam proses pembelajaran yang utuh yang menumbuhkan perkembangan jasmani dan rohani murid. Posisi teman dan pemantau lebih dominan saya terapkan sebelum saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Saya merasa bahwa guru adalah pembentuk disiplin murid. Dengan menjadikan pemantau, seorang guru dapat melakukan hukuman yang dirasa dapat memberikan efek jerah dan disiplin anak dapat terbentuk. Ternyata, setelah mempelajari modul 1.4, posisi tersebut hanya membangkitkan motivasi ekstrinsik murid, bukan membangkitkan motivasi intrinsik mereka. Berbeda dengan posisi manajer yang menuntut guru melakukan segitiga restitusi dalam membangun budaya positif yang mampu membangkitkan motivasi intrinsik murid.
Validasi tindakan lebih sering dilakukan ketika kita menghadapi permasalahan murid di sekolah. Kita fokus terhadap kesalahan anak tanpa mengidentifikasi kebutuhan dan motivasi tindakan yang dilakukan oleh murid. Membuat umpan balik positif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh murid yang merupakan pilihan solutif dari permasalahan yang dihadapi, seperti diminta membaca atau menghafal surah-surah pendek dalam rangka membangun budaya positif di sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.